Ikhwafillah rahimakumullah, materi kita pada malam hari ini yang berjudul Perjanjian dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia. Perjanjian dalam perspektif hukum perdata internasional. Kepada Akhuna Debi kami persilahkan. Jazakallah, Ustaz. Suaranya kedengaran nggak nih? Jelas kedengaran ya? Jelas. Jelas, Ustaz. Jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, rabbi shalli wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ya'lam. Amma ba'du. Terima kasih pada Ustadz Agus selaku Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor yang sudah berkenan memberikan waktu dan juga sambutannya dalam acara ini, dan juga memberikan luang waktu dalam hal kami dari Polhukam berbagi ilmu, share ilmu terkait dengan apa yang kami selama ini geluti. Baik, ikhwan fillah sekalian, sebelumnya kalau bicara soal hukum, memang banyak sekali hal yang perlu kita cermati, perlu kita teliti, termasuk dari konstruksi hukum itu sendiri. Dan jujur saja sebetulnya dalam hal memberikan pemaparan materi, saya baru kali ini nih memberikan pemaparan materi terhadap lebih dari 200 orang. Biasanya saya paling banyak 100 orang dalam hal tatap muka langsung. Sekarang 415 nih kalau saya lihat, terus naik dan terus bertambah. Kemarin admin bilang batasannya sampai 500 orang. Hebat, hampir 1 batalion ini. Baik, ikhwan fillah sekalian, sebelumnya saya akan minta maaf dulu kalau nanti dalam hal menjelaskan atau dalam tutur kata ada ucapan, ungkapan atau peribahasa yang memang keluar dari tata krama segala macam, karena memang kondisi di lapangan biasanya yang namanya advokat ya memang bahasanya ya seperti itulah. Beda dengan bahasa-bahasa ikhwafillah sekalian yang memang telah tersibgoh dengan bahasa-bahasa yang lebih santun. Ikhwafillah sekalian, kenapa sih sebetulnya seorang kader itu perlu memahami tentang hukum positif? Dulu awal-awal saya mengikuti kuliah hukum, itu saya pernah sedikit, kalau berdebat sih enggak, tapi lebih kepada ngobrol dengan murabi saya. Dia bilang, apa sih manfaatnya belajar hukum togut? Karena memang dipahami hukum positif ini hukum togut. Padahal ya yang namanya kita hidup di Indonesia, mau tidak mau kita banyak bersinggungan dengan hukum positif. Hukum positif itu ya diakui atau tidak merupakan hukum warisan Belanda. Kalau jadi dalam struktur hukum kita itu ada hukum positif terkait pidana, ada hukum positif terkait perdata, dan juga ada hukum positif terkait tata usaha negara. Nah, untuk hukum positif pidana sampai sekarang pun kitab undang-undang hukum pidana itu masih menggunakan warisan Belanda. Jadi memang RUU KUHP yang kemarin akan disahkan pun ternyata masih menuai perdebatan karena yaitu tadi banyak hal-hal yang kodifikasi hukum nasional itu memang sangat-sangat sulit sekali untuk disatukan. Yang kedua terkait dengan hukum perdata, dan memang hukum perdata kita juga masih menginduk kepada hukum perdata Belanda. BW ya, Burgerlijk Wetboek. Padahal di Belanda sendiri BW ini yang diciptakan tahun 1835 itu sudah dirubah 3 kali, sudah dimodernisasi. Tapi di Indonesia masih menggunakan hukum BW produk lama. Nah, ini juga memang jadi sebuah tantangan bagi para legislator kita, terutama di tingkat pusat, bagaimana menciptakan hukum positif nasional.
Hukum positif nasional ini memang harus mencakup semua hukum yang hidup dan tumbuh serta berkembang di masyarakat Indonesia, terutama yang sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Nah, kemarin kita pernah berdebat juga, bukan berdebat ya. Kemarin kita pernah ribut rame soal apakah perzinahan masuk dalam pidana. Betul, kalau dilakukan oleh yang sudah menikah, sama-sama menikah. Nah, tapi permasalahannya, apakah yang belum menikah dengan yang belum menikah itu termasuk perzinahan dan bisa dikenakan pidana? Dalam RUU KUHP kemarin itu diperjuangkan untuk masuk dan menjadi pasal pidana, tapi ternyata banyak yang menentang. Nah, memang di sini banyak sekali tantangan-tantangan hukum, terutama nanti di legislator kita. Ikhwah sekalian, itulah sekilas terkait dengan mengapa hukum itu penting sekali bagi kita, karena dengan memahami hukum kita bisa sedikit membuka cakrawala wawasan kita tentang berbuat banyak di masyarakat, terutama bagaimana mengadvokasi serta mengembangkan pengetahuan hukum kita. Ikhwah sekalian, Indonesia menganut sistem Eropa kontinental. Jadi ada dua sistem hukum di dunia itu. Yang pertama sistem Eropa kontinental, yang kedua Anglo-Saxon. Nah, apa yang membedakan antara Anglo-Saxon sama Eropa kontinental? Anglo-Saxon itu hukumnya tidak tertulis. Dia lebih kepada jurisprudensi. Apa yang ditetapkan oleh hakim, apa yang diputuskan oleh hakim itu menjadi sebuah hukum yang harus diikuti oleh hakim-hakim berikutnya. Tapi beda dengan Eropa kontinental. Eropa kontinental itu bangunan hukumnya tertulis, lex scripta. Jadi rigid, kaku dia. Tidak mengikuti perkembangan zaman. Kalau misalkan nanti ada perkembangan hukum baru, maka itu harus dirubah lagi dalam bentuk undang-undang yang baru atau peraturan yang baru. Nah, tapi memang ada kepastian hukum di sana. Jadi orang bisa melihat bahwa kalau melakukan ini maka pasalnya yang dikenakan adalah ini. Jadi ada kelebihan dan kekurangan dalam sistem Eropa kontinental. Tapi saat ini hukum Indonesia kita, hukum positif kita ini ternyata menjadi bicameral atau menjadi perpaduan antara Anglo-Saxon sama Eropa kontinental. Jadi jurisprudensi sudah dijadikan sebuah acuan hukum. Jadi pendapat hakim dalam memutus perkara, satu perkara itu dijadikan acuan hukum dalam memutus perkara lainnya. Jadi sudah mulai ada perpaduan antara Anglo-Saxon dan Eropa kontinental. Oke, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, saya berbicara tentang hukum bukan berarti saya paham hukum, tapi lebih kepada bahwa saya praktisi dalam hal hukum ini, sehingga saya ingin berbagi dengan rekan-rekan sekalian dan juga bagaimana kita menyikapi terkait permasalahan hukum. Ikhwah fillah sekalian, tadi kita sudah sedikit berbincang menyampaikan terkait dengan hukum itu seperti apa, bagaimana. Nah, kita akan sedikit fokus sekarang kepada materi tentang hukum yang memang sudah dimuat dalam judul yang kita sampaikan, yakni terkait dengan hukum perjanjian. Perjanjian itu, kalau boleh saya sampaikan, kenapa saya tertarik membahas masalah perjanjian? Karena banyak sekali permasalahan di masyarakat, adanya sengketa yang muncul, adanya gugatan yang muncul, itu awalnya dari perjanjian. Mungkin Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian banyak berinteraksi dengan rekan atau berinteraksi dengan tetangga, berinteraksi dengan keluarga, itu dalam hal usaha, pinjam-meminjam uang, atau mungkin juga pekerjaan lainnya yang memang memerlukan adanya sebuah perjanjian. Saya nanti akan sedikit membahas tentang masalah perjanjian ini, dan nanti di akhir kita akan buka sesi tanya jawab. Saya juga tidak akan terlalu banyak menyampaikan materi karena ini sifatnya hanya sebuah stimulan saja. Kita akan mencoba mengelaborasi nanti permasalahan kasus-kasus yang terjadi di rekan-rekan di lapangan, yang terjadi pada Bapak dan Ibu sekalian, sehingga kita bisa menemukan ini sebetulnya permasalahan utamanya awalnya dari apa sih. Baik, rekan-rekan sekalian, saya coba akan memunculkan sebuah
presentasi di sini. Saya minta tunggu sebentar. Jadi memang hukum ini terkadang harus bisa dielaborasi secara Mau di share screen? sedang saya usahakan ini. Bisa. Kalau enggak dari Ana aja. Nih, siap. Screen-nya. Nah, muncul ya. Oke, siap. Oke. Dari kemarin saya belajar untuk share screen ini. Baik, Ibu sekalian, judulnya mungkin kalau dalam bahasa anak muda mah sedikit boring ya, perjanjian dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Perjanjian itu apa dan hukum perdata itu Indonesia itu apa? Hukum perdata Indonesia tadi sudah saya terangkan merupakan hukum warisan dari Belanda dan belum pernah kita rubah sedikit pun, walaupun memang ada hukum-hukum baru yang menyertai atau membatalkan beberapa pasal dalam hukum perdata itu tersebut. Baik, kita masuk dalam yang pertama terkait dengan sumber perikatan. Jadi dalam hukum perdata itu ada yang namanya bab atau buku. Hukum perikatan itu diatur dalam buku 3 KUH Perdata. Jadi perikatan itu merupakan ibu dari semua perjanjian maupun pertalian hukum antara orang per orang dengan atau badan hukum. Jadi kalau dibilang bahwa hukum perikatan itu adalah ibunya dari perjanjian. Nah, perikatan itu dibagi dua. Ada perikatan yang timbul karena adanya perjanjian yang ada di pasal 1313. Bapak Ibu bisa lihat di situ bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Nah, ada juga perikatan yang timbul karena undang-undang. Perikatan yang timbul karena undang-undang itu salah satunya seperti waris atau salah satunya seperti pengampuan kepada orang yang tidak belum bisa balik atau belum dewasa, pengampuan. Atau perikatan yang timbul karena undang-undang seperti pajak. Jadi perikatan yang timbul karena undang-undang ini adalah yang lahir karena undang-undang di luar kemauan. Pajak itu perikatan. Kita wajib bayar pajak walaupun kita tidak mau bayar. Jadi sumber perikatan itu ada dua, perjanjian dan undang-undang. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah terkait dengan perjanjian. Nah, sering sekali kita dalam membuat perjanjian itu terkadang melupakan beberapa hal. Yang ini justru jadi sebuah hal yang krusial dalam membuat perjanjian. Bahkan yang pernah saya temui itu perjanjian itu tidak memenuhi syarat-syarat subjektif dan syarat-syarat objektif, sehingga hal ini bisa berakibat kepada dibatalkan atau batal demi hukum. Nah, nanti kita akan bahas syarat subjektif itu seperti apa. Yang pertama, syarat subjektif itu adalah sepakat di antara para pihak. Jadi yang namanya perjanjian harus ada kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan, maka tidak bisa ada perjanjian. Yang kedua, cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Jadi seseorang belum boleh membuat perjanjian kalau dia dalam mata hukum itu tidak cakap. Di bagian berikutnya nanti kita akan bahas yang dimaksud cakap dan perjanjian itu apa. Kembali ke yang pertama, dalam hal sepakat ada 3 hal yang menyebabkan sepakat itu dianggap batal. Yang pertama ada yang disebut dengan duang. Ya, ada yang disebut dengan duang. Duang itu artinya adalah penipuan.
Jadi ada dalam dalam poin-poin tersebut yang disampaikan dalam kesepakatan itu ternyata mengandung hal-hal yang disembunyikan. Itu syarat sepakatnya bisa dibatalkan. Nah, yang kedua, bedroh atau kehilafan, hilaf. Jadi orang membuat perjanjian dengan si A, padahal sebetulnya itu adalah si B, itu bisa dibatalkan. Nah, yang selanjutnya cakap dalam melakukan perbuatan hukum, selanjutnya adalah syarat objektif. Nah, syarat objektif ini adanya satu hal tertentu. Jadi yang namanya perjanjian, ya harus ada hal tertentu yang diperjanjikan, tidak mungkin tidak ada. Yang selanjutnya adalah adanya suatu sebab yang halal. Nah, suatu sebab yang halal ini apa? Suatu sebab yang halal ini adalah suatu sebab yang diperbolehkan oleh undang-undang. Jadi kalau misalkan kita membuat perjanjian tentang transaksi narkoba atau perjanjian tentang perjudian, yang mana itu sudah melanggar undang-undang, itu tidak, perjanjian itu tidak diperbolehkan dan tidak bisa dijadikan sebuah acuan hukum. Nah, perjanjian-perjanjian ini, Bapak Ibu sekalian, harus memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif, di mana apabila syarat objektif itu jika tidak terpenuhi, maka dia batal demi hukum. Jadi tanpa harus dimintakan pembatalannya kepada pengadilan, dia sudah batal demi hukum. Contohnya, ibu bapak membuat perjanjian, tapi tidak menyertakan, menerangkan dalam perjanjian itu tentang apa. Membahas tentang pembagian hutang piutangkah, membahas tentang pekerjaankah, atau membahas tentang bagi hasil usahakah, tidak dibahas di dalam perjanjian itu, maka batal demi hukum. Atau yang kedua tadi yang saya bilang, ketika perjanjian itu ternyata memperjanjikan pembagian keuntungan perjudian atau keuntungan pembagian narkoba, maka itu sudah pasti batal demi hukum. Nah, kalau syarat yang subjektif ini, jika salah satunya tidak terpenuhi, maka dia bisa dimintakan pembatalannya kepada pengadilan. Jadi kalau misalkan ternyata dalam pembuatan perjanjian itu ada yang namanya paksaan, ya, uang, ada yang dimaksud paksaan, atau dalam perjanjian itu ada yang dimaksud dengan khilaf, ternyata salah orang nih, atau misalkan dalam perjanjian itu ada yang namanya penipuan, bedroh, orang ditipu seolah-olah barang ini bagus padahal ternyata jelek. Maka dalam syarat subjektif ini kita bisa memintakan pembatalannya kepada pengadilan. Tapi dalam syarat objektif maka dia diminta atau tidak dimintakan ke pengadilan, maka dia menjadi batal demi hukum. Oke, selanjutnya kita berbicara tentang orang yang tidak cakap menurut hukum. Jadi hati-hati Bapak Ibu, ketika kita membuat perjanjian, mau tidak mau kita harus melihat dulu orang yang kita ajak untuk membuat perjanjian itu sesuai dengan pasal 1330 KUH Perdata, itu ada syarat cakap demi hukumnya. Nah, yang pertama orang-orang yang belum dewasa atau di bawah umur. Dalam KUH Perdata, yang dimaksud dengan belum dewasa atau di bawah umur itu adalah di bawah 21 tahun. Tapi karena ada undang-undang yang terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat 1-nya disampaikan bahwa yang dimaksud dengan anak di bawah umur adalah di bawah 18 tahun, kurang dari 18 tahun. Sehingga ukuran menjadi tidak cakap itu menjadi bertambah. Bisa 21 tahun menurut KUH Perdata atau bisa kurang dari 18 tahun menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, tapi kemudian karena hukum kita menganut azas yang namanya lex posteriori derogat leg priori, yang artinya hukum yang baru itu menegasikan atau menghilangkan atau mengalahkan hukum yang lama, maka batasan belum dewasa menjadi kurang dari 18 tahun. Sehingga Bapak Ibu sekalian, hati-hati ketika nanti Bapak Ibu sekalian membuat perjanjian, baik perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, maka lihat dulu yang diajak melakukan perjanjian itu apakah orang yang sudah cakap secara hukum, dalam artian secara umurnya sudah pas di atas 18 tahun atau kurang. Karena kalau misalkan kurang, ini bisa batal demi hukum. Maaf, dibatalkan, dimintakan pembatalan. Nah, yang kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, orang yang boros
atau orang yang banyak secara sifat dia tidak bisa memegang uang, sehingga dia menurut pengadilan tidak memiliki kecakapan secara hukum untuk memegang kekayaan. Nah, yang ketiga, lemah akal budi. Kalau bahasa sekarang mungkin idiot ya namanya itu, orang idiot. Nah, yang ketiga, sakit ingatan. Orang yang sakit ingatan atau gila memang secara umum diketahui tidak layak atau tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, yang terakhir, mereka yang telah dinyatakan pailit. Jadi undang-undang kita sekarang ini mengenal Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan. Jadi kalau misalkan ada perusahaan yang dipailitkan, maka perusahaan yang dipailitkan ataupun pengurus dari perusahaan itu, pengurus itu direktur, itu tidak boleh melakukan perbuatan hukum apapun karena dianggap tidak layak, tidak cakap. Karena kondisi perusahaan yang dikelolanya juga dalam kondisi pailit. Nah, jadi ada beberapa poin yang dimaksud dengan tidak cakap secara hukum. Yang pertama, orang yang belum dewasa. Yang kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Yang ketiga, mereka yang dinyatakan pailit. Jadi syarat yang paling penting dalam menjalankan perjanjian, yang pertama adalah sepakat. Yang sepakat itu tidak boleh dinodai dengan adanya pemaksaan. Jadi kalau misalkan bapak ibu disuruh bikin perjanjian tapi di bawah todongan pistol atau diancam dengan ancaman golok, senjata tajam, maka perjanjian itu walaupun ibu tanda tangani, walaupun bapak tanda tangani, itu tidak sah. Bisa dimintakan pembatalannya. Sepanjang bisa dibuktikan bahwa ibu, bapak berada dalam pemaksaan. Yang kedua, adanya kehilafan, unsur kehilafan. Yang ketiga, adanya penipuan. Itu yang sepakat. Yang kedua, masalah yang barusan saya bahas, yakni tidak cakap secara hukum, orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, dan mereka yang dinyatakan pailit. Nah, Bapak Ibu sekalian, sering kita mendengar dengan apa yang dinamakan wan prestasi atau cedera janji. Apa sih sebenarnya wan prestasi atau cedera janji itu? Kalau misalkan Bapak Ibu bikin perjanjian, tiba-tiba Bapak Ibu digugat ke pengadilan dengan adanya gugatan wan prestasi atau gugatan cedera janji, maka ada beberapa poin yang bisa kita jadikan tolak ukur. Kenapa saya sampai digugat wan prestasi? Nah, yang pertama, wan prestasi itu adalah tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan. Jadi misalkan ibu, bapak dalam perjanjian itu menyatakan saya akan membangun rumah dengan kondisi 2 tingkat. Ternyata setelah jatuh tempo yang dilakukan hanya 1 tingkat saja. Setelah selesai, padahal dia menyanggupi 2 tingkat. Maka itulah yang dinamakan dengan wan prestasi. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wan prestasi itu apa? Wan prestasi yang kedua adalah melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sempurna. Dia membangun bangunan 2 tingkat, tapi ternyata pintunya tidak ada. Atau misalkan jendelanya justru kebanyakan. Nah, atau misalkan dari bangunannya ternyata serong. Maka itu bisa dinamakan wan prestasi ketika dia melakukan, tapi ternyata tidak sempurna. Maka orang tersebut bisa kita gugat dengan gugatan wan prestasi atau cedera janji. Yang ketiga, melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak tepat waktu. Kita membangun rumah 2 tingkat, bentuknya sempurna, tetapi ternyata ketika kita janjikan itu selesai dalam waktu 3 bulan, dia molor menjadi 6 bulan. Maka itu masuk dalam ranah wan prestasi. Jadi ketika seseorang berjanji ternyata itu melampaui tenggat waktunya, dia termasuk wan prestasi. Kalau misalkan sebelum 2 bulan atau 3 bulan dia sudah selesai, janjinya 3 bulan, 2 bulan sudah selesai, justru itu prestasi bagus. Beda kalau misalkan dia ngaret judulnya. Nah, yang terakhir, yang keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Jadi kalau misalkan dalam perjanjian membangun rumah 2 tingkat
dalam waktu 3 bulan, tapi ternyata dalam perjanjian itu disebutkan bahwa rumah itu tidak boleh menghadap ke utara misalkan. Nah, ternyata ketika dibangun menghadap ke utara. Nah, itu juga bisa termasuk dalam cedera janji atau wan prestasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, cedera janji atau wan prestasi ini banyak sekali menimpa rekan-rekan kita yang melakukan kerjasama usaha. Karena memang dari awal mereka tidak memperhitungkan terkait dengan kemampuan atau prospek bisnis ke depan seperti apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada terkait dengan asas-asas perjanjian. Asas-asas perjanjian ini harus mutlak ada dalam perjanjian. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Perjanjian dibuat secara bebas berdasarkan undang-undang. Jadi manusia itu boleh melakukan perjanjian apapun sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Jadi manusia boleh melakukan perjanjian apapun sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Yang kedua, asas pacta sunt servanda. Nah ini, perjanjian dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi ketika Bapak Ibu membuat perjanjian, perjanjian itu berlaku sebagai hukum bagi keduanya. Jadi jangan salah, ada undang-undang yang dibuat oleh legislatif, itu yang dinamakan undang-undang. Ada undang-undang yang dibuat oleh kedua belah pihak yang namanya perjanjian. Nah, jadi perjanjian yang dibuat secara sah yang memenuhi pasal 1320 tadi, cakap tentang sepakat tentang sesuatu dan juga halal, ada 4 poin yang menjadi syarat sah perjanjian, itu berlaku sebagai undang-undang, artinya mengikat kedua belah pihak itu. Tidak bisa salah satu pihak tidak melaksanakan. Kalau tidak melaksanakan berarti dia kembali ke yang tadi saya bahas, wan prestasi. Dia tidak melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan. Itu azas pacta sunt servanda. Yang kedua, azas itikat baik. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Nah, kembali lagi ke tadi, ke yang permasalahan sepakat itu. Jadi itikat baik seseorang dalam melakukan perjanjian itu bisa dilihat ada tidak pemaksaan dalam melakukan perjanjian. Ada tidak kehilafan dalam melaksanakan perjanjian. Ada tidak penipuan dalam melaksanakan perjanjian. Jadi ada 3 poin itu dalam hal dia memiliki itikat baik atau tidak. Kalau memang ternyata itikat baiknya itu dilaksanakan, maka ketiga unsur itu harus tidak ada. Tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh ada kehilafan, tidak boleh ada penipuan. Yang selanjutnya, azas konsensualisme. Perjanjian adanya kesepakatan kedua belah pihak. Jadi perjanjian itu muncul karena tadi sepakat kedua belah pihak. Kalau sepakat hanya salah satu pihak, itu bukan perjanjian namanya, tapi pernyataan biasanya. Jadi yang namanya perjanjian pasti kedua belah pihak dan kedua belah pihaknya itu sepakat. Yang terakhir, asas kepribadian atau personality. Perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Nah, Bapak dan Ibu membuat perjanjian. Tiba-tiba masuk pihak ketiga. Pihak ketiga ini tidak bisa mengikatkan diri ke dalam perjanjian itu kalau tidak dimasukkan oleh para pihak yang ada dalam perjanjian. Makanya dalam persidangan ada yang dinamakan dengan intervensi. Biasanya itu ada pihak ketiga yang ingin masuk dalam sebuah perkara karena dia menyatakan bahwa dia memiliki kepentingan di dalam perkara itu. Itu namanya intervensi. Tapi intervensi itu harus diuji dulu oleh hakim. Betul tidak dia memiliki kepentingan? Makanya dalam sebuah perjanjian pun seseorang tidak bisa masuk dalam perjanjian kalau dia tidak bisa membuktikan dia memiliki kepentingan dalam perjanjian itu. Jadi sebuah perjanjian berlaku azas kepribadian, para pihak berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Hanya itu saja. Baik Bapak Ibu sekalian, pembahasan dari saya sudah selesai.